Pemirsa, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta membatalkan penerbangan internasional usai dikeluarkannya peraturan Kementerian Perhubungan terkait larangan pengoperasian transportasi udara selama masa mudik Lebaran. Selain meniadakan seluruh penerbangan domestik sejak 24 April hingga 1 Juni 2020, sejak Minggu pagi seluruh aktivitas penerbangan internasional di Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta juga turut dibatalkan. Mau ke Kuala Lumpur, KL ya. Ada urusan apa Pak? Urusan kerja. Ya sebenarnya kita belum ada informasi. Begitu sampai di sini, tahu-taunya dari Garuda nggak nerima kita karena kita tidak ada surat dari Kuala Lumpur. Tapi sebenarnya kita sudah ada surat dari kantor, dari Datu, dari Kuala Lumpur. Cuma dia minta surat dari migrasi Kuala Lumpur aja. Jadi Garuda nggak menerima kita. Sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan nomor 25 tahun 2020, penerbangan yang masih dilayani yaitu operasional pesawat kargo, penerbangan bagi pembina negara, penerbangan khusus pemulangan WNI, operasional penegakan hukum, serta layanan darurat. Dari Jakarta, Nadia Valerie dan Faisal Reza, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan calon penumpang tujuan Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara protes kepada pihak maskapai karena batal berangkat. Meski para penumpang meminta pengembalian uang, pihak maskapai hanya mengganti dengan voucher seharga tiket pesawat. 24 terakhir penerbangan, tetapi kenapa pihak maskapai masih menjual tiket sampai dengan detik ini? Nah, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Coba. Puluhan calon penumpang pesawat tujuan Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara protes kepada petugas maskapai di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka merasa dibohongi karena pihak maskapai masih menjual tiket. Pesawat dengan kode penerbangan IW1244 batal berangkat ke Gunung Sitoli, Nias terkait larangan mudik peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020. Kekecewaan puluhan calon penumpang terjadi saat pihak maskapai mengganti biaya tiket dengan voucher senilai uang pembelian tiket. Para calon penumpang mendesak pengembalian tiket pesawat dibayar dengan uang tunai. Baru semalam. Sedangkan pemberitahuan dari pemerintah 24 April, 1 Juni. Ini baru semalam saya beli tiketnya. Ini nggak booking. Belum ditutup belum. Ya? Okay. Bahkan di tadi saya cek masih buka, iya kan? Masih ada. Protes puluhan calon penumpang berakhir setelah ada kesepakatan bahwa uang tunai akan dikembalikan pihak maskapai jika ada penurunan biaya tiket saat voucher digunakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Jalan tikus atau jalan kecil penghubung antar wilayah menjadi akses alternatif yang digunakan sejumlah warga untuk keluar perbatasan. Salah satunya jalan di sepanjang pinggir banjir Kanal Timur. Jalur tersebut dapat menjadi akses alternatif ke daerah Jawa Barat. Jalan terusan di tepi banjir Kanal Timur yang terbentang dari kawasan Cipinang, Jakarta Timur hingga Cilincing, Jakarta Utara ini menjadi salah satu jalan alternatif menuju Bekasi, Jawa Barat. Jalur ini biasa dilalui oleh pengendara sepeda motor. Selain akses jalannya yang tidak terlalu ramai, di sini juga tidak ada penjagaan. Penyekatan jalur mudik di jalan-jalan utama sudah dilakukan petugas sejak 24 April. Namun melalui jalan alternatif ini, pengendara dapat mencapai Karawang, Cikampek, bahkan hingga ke Subang, Jawa Barat. Pak, ramai sih enggak ya, sederhana aja. Ada pemudik nggak yang Bapak lihat sejauh ini, Pak? Ada apanya ya? Pemudik sepeda motor yang jarang juga, masih jarang. Masih jarang ya, tapi sempat ada ya, Pak ya? Iya. Hingga Minggu 26 April, aliran pemudik sudah banyak meninggalkan Jakarta. Pemudik telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia saat puasa dan hari raya. Merebaknya virus corona membuat sejumlah masyarakat lebih awal mudik karena banyak masyarakat yang sudah tidak mampu bertahan hidup di ibu kota tanpa penghasilan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, larangan mudik ternyata masih belum menghentikan arus pemudik yang masuk ke wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Pemudik pun masih berdatangan melalui Terminal Purabaya. Meski larangan mudik telah dikeluarkan pemerintah, pemudik masih saja berdatangan ke Terminal Bus Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga para pemudik ini lolos dari penyekatan petugas di wilayah perbatasan. Petugas gabungan pun tak bisa berbuat banyak. Para pemudik hanya diperiksa identitasnya dan diminta melalui protokol kesehatan saat turun dari bus. Hari ketiga pelarangan mudik, jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Sidoarjo, Jawa Timur juga masih tinggi. Puluhan petugas Satlantas Polresta Sidoarjo menyekat kendaraan-kendaraan yang bernomor polisi dari luar Sidoarjo. Selain menghentikan kendaraan-kendaraan ini, polisi juga memeriksa dokumen kendaraan dan identitas pengemudi. Kami sudah melakukan pemeriksaan di kendaraan-kendaraan yang berplat nomor luar Sidoarjo. Jadi terutama kita tujukan kepada kendaraan-kendaraan yang berplat nomor jauh, ya, kayak misalkan di Jakarta, lanjut Semarang, dan lain sebagainya. Oke, silakan. Rencananya penyekatan ini akan dilakukan setiap hari guna mendukung penegakan pelarangan mudik serta sebagai persiapan penerapan PSBB di Sidoarjo mulai 28 April mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri di Pantura, Subang, Jawa Barat menggelar penyekatan untuk memeriksa warga yang hendak mudik ke kampung halaman. Petugas langsung meminta pemudik untuk kembali ke ibu kota. Aparat gabungan TNI Polri menggelar penyekatan di perbatasan Subang Karawang, tepatnya di Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Kendaraan roda 4 dan 2 yang dicurigai membawa pemudik serta membawa banyak barang juga diperiksa oleh petugas. Jika pemilik KTP dari luar daerah yang dituju, maka petugas terpaksa meminta pemudik untuk kembali putar arah dan kembali ke kota asal. Menseleksi, mungkin ada warga yang mudik dari Jakarta menuju kampung halamannya, mungkin ada yang ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kita sesuai perintah sehingga kita laksanakan pemeriksaan supaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski aturan larangan mudik sudah diberlakukan, namun masih banyak warga yang nekat untuk mudik. Petugas akan rutin melakukan penyekatan ini setiap hari hingga 1 bulan ke depan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Larangan mudik kembali berimbas terhadap situasi di Pelabuhan Penyeberangan Lintas Daerah. Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Minggu siang terpantau lengang. Namun sejumlah warga berusaha pulang ke kampung meskipun akhirnya banyak yang dipaksa putar balik akibat larangan mudik. Larangan pemudik berimbas terhadap aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Minggu siang, suasana di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk terpantau lengang. Kendaraan yang masuk pelabuhan rata-rata kendaraan barang. Suasana lengang juga terlihat di jalur sepeda motor. Hanya beberapa warga saja yang membeli tiket elektronik di jalur sepeda motor. Umumnya warga yang menyeberang ke Pulau Jawa, mereka yang sudah tidak bekerja lagi di Bali. Mereka terpaksa pulang kampung meski daerah asalnya termasuk zona merah. Kenapa pulang, Bang? Ini sih udah kita kerja sana sih, udah habis kontraknya kan, kerja yang lepas saya, Pak. Ya kalau bagusnya gitu sih saya ini aja sih, hitung aja kalau untuk kedepannya lebih baik. Sepinya penumpang juga terjadi dari arah Ketapang. Kapal yang bersandar hanya memuat beberapa kendaraan dan sepeda motor. Sementara itu, aparat kepolisian Polres Jembrana melakukan penyeleksian terhadap warga yang akan mudik ke Pulau Jawa. Melalui 3 pos penyekatan, polisi melarang pemudik ke Pulau Jawa, terutama dengan tujuan daerah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar dan daerah zona merah COVID-19. Dicek KTP-nya, mana yang tujuannya ke daerah PSBB akan kami kembalikan lagi ke timur.
karena sesuai dengan Permenhub 25 tahun 2020. Jadi untuk yang tidak boleh mudik adalah yang menuju daerah PSBB maupun zona merah. Penyeleksian bagi pemudik ini berimbas terhadap jumlah pemudik yang diminta kembali ke daerah asal. Sementara itu, bagi pemudik yang tidak berasal dari daerah-daerah PSBB dan zona merah, masih diizinkan melanjutkan perjalanan. Pemirsa, meski telah dilarang mudik, sejumlah pengendara roda 2 dan 4 Minggu malam terlihat di Pelabuhan Merak, Banten. Kendaraan yang menyeberang melalui pelabuhan kebanyakan didominasi plat B asal Jakarta. Sejak Minggu sore, kendaraan roda 2 dan roda 4 telah memasuki Pelabuhan Merak, Banten untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung dengan menggunakan kapal Roro. Selain kendaraan angkutan logistik, beberapa kendaraan pribadi terlihat menaiki kapal. Diperkirakan masih terdapat kendaraan pribadi yang melintas di Tol Jakarta menuju Merak untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebanyak 37 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Vietnam Minggu siang tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Ke-37 TKI tersebut sebelumnya sempat tertahan di Vietnam akibat penutupan rute penerbangan internasional akibat wabah COVID-19. Sebanyak 37 warga negara Indonesia yang terdiri dari tenaga ahli, wisatawan, mahasiswa, Minggu siang tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepulangan 37 warga negara Indonesia ini berkat kerjasama pihak KJRI Ho Chi Minh City, KBRI Hanoi, dan maskapai Vietjet. Sebelum kembali ke Indonesia, ke-37 warga negara Indonesia menjalani rangkaian tes kesehatan oleh pihak KJRI di Vietnam. Di bandara tadi tidak ada karena sudah ada yang ngurusin dari KJRI Indonesia yang ada di Vietnam. Prosedur tadi sampai di sini ada tes apa yang dilewati? Di sana saya dites untuk dapat sertifikat kesehatan juga, salah satu syarat untuk ikut kepulangan oleh KJRI yang ada di Vietnam. Kalau tadi sampai di Indonesia, prosedur tesnya? Prosedur tesnya tadi ngikuti aturan COVID-19 yang ada di Indonesia dengan dites, diperiksa, sampai nunggu hasil. Nah, tadi hasilnya saya negatif sama rekan-rekan ini, ya akhirnya boleh kepulangan ke daerah masing-masing. Sebelumnya, warga negara Indonesia ini sempat tertahan di Vietnam selama 1 bulan akibat penutupan rute penerbangan internasional dampak dari wabah COVID-19. Selain membawa 37 warga negara Indonesia, pesawat Vietjet juga mengangkut 4.000 APD yang merupakan sumbangan dari Dubes RI di Hanoi, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Dari Tangerang, Banten, Nadia Valeri dan Faisal Reza, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan pelajar Indonesia dari Mesir juga tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hari ini. Mereka langsung menjalani rapid test di bandara. Sebanyak 77 pelajar Indonesia dari Mesir tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hari ini. Mereka tiba dengan pesawat charter lantaran pemerintah Mesir telah memberlakukan lockdown di wilayahnya. Proses belajarnya udah selesai belum? Proses belajar udah selesai, alhamdulillah. Kenapa nggak bisa pulang? Kemarin di Mesir melakukan lockdown dari tanggal awalnya lockdown mereka dari tanggal 19 Maret. Kemudian permintaan mereka 2 minggu, lockdown bandara tutup, terus mengalami perpanjangan sampai kemarin atau hari ini belum buka. Setibanya di bandara, mereka menjalani protokol kesehatan serta rapid test. Mereka yang dinyatakan positif akan dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet, sementara mereka yang negatif dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Ini bisa keluar dari Mesir karena kan ada pesawat yang dari Mesir khusus datang ke Jakarta untuk menjemput warga negara Mesir yang ada di Jakarta. Jadi Polri, TNI membantu teman-teman kita dari kantor kesehatan pelabuhan
melaksanakan protokol kesehatan seperti mendatangkan kartu health alert card, kemudian juga diperiksa secara asesmen, dan juga terakhir diperiksa rapid test. Bagi yang terdeteksi positif itu akan dikarantina di Wisma Atlet yang ada di Kemayoran. Para pelajar yang telah pulang ke kampung halaman diminta untuk rutin memantau kesehatannya serta mengisolasi diri selama 14 hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Satu keluarga di Bogor, Jawa Barat dievakuasi petugas medis karena positif corona. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.